Peningkatan jumlah penduduk sangat membutuhkan adanya peningkatan produksi pangan, akan tetapi, di sisi yang lain juga membutuhkan kebutuhan akan rumah tinggal. Dari kedua sisi yang saling bertolak belakang ini, tidak terlepas dari ketersediaannya lahan. Namun, kebutuhan akan lahan untuk perumahan, seringkali mengorbankan lahan pertanian produktif. Diketahui, penyusutan lahan pertanian sawah produktif di Indonesia, setiap tahun mencapai sekitar 60.000 hektar, dan telah beralih fungsi sebagai lahan perumahan, pabrik dan jalan tol serta fasilitas umum lainnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Di Kecamatan Gringsing, di antaranya di Desa Pleilen, Desa Sentul, Desa Kutosari, dan beberapa desa lainnya, telah terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif secara masif, untuk lahan perumahan, pabrik dan lain-lain. Jika hal ini tidak bisa dikendalikan dengan ketat, maka dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis pangan. Di Kecamatan Gringsing, para pelaku alih fungsi lahan khususnya untuk lahan perumahan, diduga kuat tidak memiliki legalitas sesuai peruntukannya alias bodong. Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diharapkan mampu untuk menahan laju alih fungsi lahan pertanian produktif. Namun demikian, faktanya masih saja terjadi adanya pelanggaran alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali. Ancaman pidana dan denda bagi pelanggar alih fungsi lahan baik perseorangan, perusahaan maupun pejabat yang terkait, juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 72, 73 dan 74. Bagi para pelanggar akan dipidana penjara selama 1-5 tahun dan atau denda 1 miliar hingga 7 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 72 Ayat 1, mengatakan bahwa orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 73 menyebutkan bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda, paling sedikit 1 miliar rupiah, dan paling banyak 5 miliar rupiah. Jika dilihat dari apa yang terjadi di lapangan, ada faktor pendorong yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran, yaitu lemahnya pelaksanaan regulasi yang sudah ada, dan ketidaktegasan pejabatnya dalam pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Adang Purnomo, Berita Pos, melaporkan dari Gringsing, Batang, Jawa Tengah.